wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak dari Tesling, dari SPB, ibu-ibu PKK kelurahan, dari kelurahan dan dari RW ya, RW dan ibu-ibu dari kader. Pertama-tama saya menyampaikan tentang kondisi Jakarta pada umumnya sekarang ini, karena kita masih menghadapi musim kemarau ya. Jakarta itu dibilang sudah dikelilingi dengan pencemaran udara, air, pencemaran tanah. Yang khususnya saya menghimbau karena tadi sudah meninjau ya, mengelilingi tadi di wilayah untuk pencemaran air dan tanah di RW 6 ini. Nah, saya lihat tadi memang teman-teman PPSU memang membersihkan, tapi mohon maaf, ada kesadaran dari warga yang melewati, bukan warga sini ya, melewati daerah-daerah yang saluran terbuka di sini. Ada yang langsung buang sampahnya dengan sengaja pun tidak sengaja. Adapun tadi juga masih ada teman-teman setelah ditinjau yang membuang hasil industri rumah tangganya. Di sini hitungannya industri rumah tangga, baik itu industri sablon dan lain-lainnya, konveksi dan lain-lainnya. Ada juga industri dari makanan ya kayak butter, karena itu industri rumah tangga namanya. Ternyata masih banyak dari industri tadi yang membuang sampah atau limbahnya bahasanya ke dalam saluran. Nah, kita sudah parah pencemarannya di Jakarta. Udara aja udah parah ya. Ditambah ternyata dengan air lagi nih. Kalau air dicemari, airnya tanah kita nih makin habis aja itu yang sehat. Kalau kita ambil air tanah nih Bu ya, rata-rata sekarang air tanah sekarang itu di daerah jembatan besi ya, khususnya ada 6 itu sudah tercemar. Tidak ada yang nggak tercemar. Kenapa? Misalnya dia kalau ada di sini yang pakai wal, baik punya pakai septic tank, baik yang nggak pakai septic tank aja nih ya. Kalau ada yang buang septic tank jarang kan yang disedot ya, paling disedotnya ketika udah mampet kan. Nah, ketika tidak disedot ini ya, itu mohon maaf nih, airnya itu nggak bakal bisa hilang, itu menyerap ke dalam tanah dalam radius 20 meter dari tempat pembuangan, walaupun septic tank itu mencemari air tanah. Nah, jadi kalau mengambil air tanah di sini lebih baik dimasak dulu dan lain-lain sebelum digunakan. Sudah pasti tercemar, apalagi ditambah tadi ternyata ada juga usaha sablon yang membuangnya ke saluran, bisa lebih parah mencemari. Dalam puluhan tahun yang akan datang ini sudah bakal habis-habis. Itu bisa makin parah pencemaran tanah dan air di Ini contohnya hasil berupaya kita persimbahkan ke bisa bekerja sendiri, walaupun saya sering memerintahkan kepada PPSU mengawasi, tapi lebih kepada kita semua nih, khususnya warga RW 6 untuk bersama-sama mengawasi semua nih, baik dari industri tadi ya, ada warteg, ada konveksi, ada dari sablon, tegur aja supaya tidak membuang limbahnya, baik itu hasil cuciannya dan lain-lain langsung ke saluran, diolah dulu, langsung. Kalau ada khususnya sablon yang paling parah, ada yang membuang sablonnya, hasil sablonnya itu ya limbah, merugikan kita semua. Enak di dia, tapi merugikan lingkungan kita. warahmatullahi wabarakatuh.
melakukan penimbangan sampah hasil dari teman-teman PPSU sekelurahan Jembatan Besi yang menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan usahanya untuk mengumpulkan barang-barang yang bisa dijadikan daur ulang dan dapat menghasilkan perekonomian. Salah satunya untuk sampah plastik, sampah kardus, dan sampah-sampah lainnya yang bisa menghasilkan. Dan hari ini juga merupakan kerjasama kita dengan Satpol LH untuk melakukan penimbangan sekaligus menyerahkan ke Satpol LH. Dan habis ini kita bakal melakukan penimbangan kemudian pengangkutan. Hal ini kita lakukan dalam upaya untuk mengurangi sampah di DKI Jakarta dan mengurangi sampah ke Bantar Gebang dengan mengurangi sampah dari sumbernya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan hari ini. Kita langsung melakukan penimbangan. 20 kilo. Terima kasih. Ya. 8 kilo. 5 kilo. Teman-teman semua, hari ini kita memberi pakan buat maggot yang sejak dari tahun 2021 telah dilaksanakan budidaya maggot di Kelurahan Jembatan Besi. Kita melaksanakan budidaya maggot dibantu oleh PPSU dan tim dari Satpol Lingkungan Hidup Kecamatan Tambora. Alhamdulillah sampai saat sekarang masih berjalan dan hasilnya sudah lumayan untuk mengurangi sampah-sampah sampah-sampah buah-buahan dan sayur-sayuran. Mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu pengurangan sampah, dari sumbernya juga merupakan untuk perekonomian, karena hasil dari maggot ini bisa dijadikan pakan dan lain-lain. Jadi ini adalah cara untuk memberi makan maggot dengan memotong-motong buah pepaya. Buah pepaya ini yang memang sudah tidak dimakan lagi oleh kita. Jadi buah pepayanya sudah agak busuk dan kematangan. Jadi kita kasih maggot, dan ini caranya dipotong-potong dulu, diberikan ke maggot secara merata ya. Jadi supaya nanti maggotnya bisa makan. Yang Kelurahan Jembatan Besi beserta pengelola Mall Vision City dalam hal ini berpartisipasi bersama-sama, berkolaborasi untuk mengurangi polusi udara dengan melaksanakan penyemprotan water mist yang dilakukan dari atas gedung apartemen tingkat 33, disemprotkan air dengan pemberat supaya bisa menangkap partikel-partikel debu, mengurangi jumlah partikel debu yang berterbangan sehingga terperangkap dan turun ke bawah. Untuk saat ini sudah tersedia peralatan untuk penyemprotan water mist, dimulai dengan air untuk bahannya, kemudian diberikan pemberat pada air supaya turun ke bawah dan bisa menangkap partikel debunya, dituangkan ke dalam air, dicampur, kemudian dihisap ke alat penyemprotan atau water mist yang disemprotkan ke bawah apartemen. Saat ini sudah berlangsung sekitar 1 jam dan terasa air-air yang berterbangan bisa menangkap partikel-partikel debu yang ada di sini. Mudah-mudahan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan DKI, khususnya Kelurahan Jembatan Besi bersama pengelola mall apartemen Vision City, dapat mengurangi timbulan-timbulan polusi udara yang ada di Jakarta. Demikian, terima kasih.